Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan di sini yang akan menemani Bapak, Ibu, Mas, Bro, ya dalam acara podcast Patria UPT PPD Blitar. Ya, kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai, ngebahas apa ya? Mungkin lagi happening ya, dan mungkin Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua yang belum tahu ya. Nah, apa sih dari perkenalan dulu Mas. Iya, yang dinamakan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi tingkat 1. Nah, Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita kedatangan narasumber yang cantik-cantik. Bisa diperkenalkan Ibu Indah Isminarti MSI selaku Kepala UPT PPD Blitar dan Nur Indah. Oke, monggo Bu Indah. Baik, terima kasih Mas Ivan dari Jasa Raja. Ya, kita bergabung di sini dalam rangka untuk mempersamakan persepsi, ya, persepsi di layanan Samsat Blitar Kota, di mana di Samsat Blitar Kota digawangi oleh Bu Nur Indah Lestari dan juga Mas Ivan, dan kurang satu sebetulnya narasumbernya dari Kaurekiden. Mungkin besok bisa lain waktu bisa kita bergabung, Pak KR bisa bergabung di sini. Perkenalkan, saya KUPT di Bapenda Provinsi Jawa Timur Blitar. Pagi ini kita perdana podcast Patria Blitar. Nah, kita akan menyampaikan dan mengulik terkait bagaimana sih proses dan postur PAD UPT PPD Blitar. Kenapa kita sebut dengan Patria, PAD Tria? Sebetulnya kalau Patria itu kan memang sebutan seorang pejuang dari Blitar, ya, Kota Blitar. Hanya saja lambat laun sebutan Patria Blitar lambat laun akan hilang lah. Kita munculkan lagi tapi dengan PAD Tria. Nah, PAD Tria. PAD ini kalau boleh tahu apa? PAD kita terdiri dari pajak kendaraan bermotor, nah, pajak tahunan, pajak kendaraan bermotor, kemudian biaya balik nama kendaraan bermotor, BBN, di mana BBN 2 untuk kali ini sampai nanti bulan September tanggal 30 itu bebas. Kemudian ada pajak air permukaan, kemudian ada retribusi jasa usaha. Nah, retribusi jasa usaha ini akan kita bahas nanti di sini di forum PAD Tria ini. Kemudian ada PLL, di mana PLL adalah sektor pendapatan dari parkir berlangganan. Nah, jadi Bapak Ibu pemirsa semua yang perlu diketahui di sini, Badan Pendapatan Daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Timur itu mengelola pendapatan asli daerah khususnya di bidang pajak kendaraan bermotor, kemudian air bawah tanah dan lain sebagainya, Ibu ya. Nah, di sini Ibu membawai Samsat berarti Ibu ya. Iya. Samsat itu sistem manunggal administrasi satu atap. Di situ ada dari Bapenda, kemudian Polri dan Jasa Raja. Nah, PAD-nya ini yang didapat dari Samsat ya. PAD itu antara lain ya. PKB dan BPN kan dari Samsat, tapi untuk AP itu beda. Pajak air permukaan dengan wajib pajak yang memiliki objek air permukaan. Retribusi jasa usaha itu adalah sebagian juga dari retribusi dari wajib retribusi yang memiliki yang menyewa lahan maupun banyaklah kalau retribusi menyewa lahan untuk parkir, menyewa lahan untuk kantin dan untuk kopi. Kemudian kalau pendapatan lain-lain adalah pajak yang dipungut parkir berlangganan, bukan pajak ya, tapi PLL pendapatan lain dipungut dari parkir berlangganan yang bekerjasama dengan pihak kabupaten, pemerintah kabupaten kita. Khususnya Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan yang dalam hal ini yang menjadi objeknya adalah Dinas Perhubungan.
dari sini saya mengartikan bahwa peran Bapeda sangat penting Bu ya, tentunya khususnya untuk pemerataan infrastruktur daerah itu ya Bu ya, melalui pajak yang telah dibayarkan. Kemudian yang saya ingin tahu, mungkin pemirsa juga ingin tahu, yang saya dengar ini kan di Samsat ini lagi ada, yang lagi ini ada pemutihan pajak kendaraan bermotor. Setahu saya sempat diperpanjang Ibu ya, 2 periode, mulanya dari bulan April kalau nggak salah ya. Ini yang periode kedua itu Juli sampai dengan September. Nah ini maksudnya seperti apa Bu? Pemutihan ini terus diberikan kepada masyarakat Jawa Timur khususnya nih ya, program dari Ibu Gubernur nih. Seperti apa Bu? Jadi gini, tujuan Ibu Gubernur memberikan suatu kebijakan pemutihan yang diberikan kepada masyarakat Jawa Timur, yang pertama adalah ingin membantu masyarakat Jawa Timur yang mana kemarin, tahun-tahun kemarin kita didera oleh pandemi COVID. Nah, sehingga melemahkan sisi ekonomi dari masyarakat Jawa Timur. Jadi di satu sisi sekarang pemulihan kesehatan dari ekonomi sudah mulai bangkit. Ibu Gubernur tidak lupa untuk memberikan suatu kebijakan memberikan kebijakan pemutihan, artinya meringankan masyarakat Jawa Timur. Yang pertama, periode pertama kemarin mulai bulan April sampai dengan diakhiri bulan Juli, itu terdiri dari bebas sanksi administratif dari PKB, kemudian BBN 2 itu juga bebas. BBN 2 ini yang biaya balik nama ya, itu ya Bu ya? Iya, kendaraan second. Nah, ini sebenarnya waktu yang tepat nih ya buat Bapak Ibu, Mas, Mbak semua yang punya kendaraan yang belum atas nama pribadi bisa segera datang ke Samsat nih ya untuk segera membalik nama kendaraannya. Ini karena bisa. Itu pemerintah provinsi telah memberikan keringanan melalui biaya bebas balik nama, kemudian bebas denda ya, bebas denda pokok pajak. Ya. Nah, buruan ya, mumpung ini belum berakhir. Kalau boleh tahu sampai dengan kapan Ibu pelaksanaan? Nah, ini diperpanjang lagi mulai mulai April, Juli. Awal Juli sampai dengan 30 September. Ini kita jangan sampai masyarakat di wilayah Blitar Raya khususnya dan wilayah Jawa Timur pada umumnya, monggo kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik karena nanti akan datang itu sesuai dengan himbauan Korlantas kemarin di dalam tim pembina Samsat nasional, validitas data untuk wajib pajak kendaraan bermotor harus sudah tercapai 100% di tahun mendatang karena terkait dengan tilang. Jadi tilang elektronik. Ya. Nah, makanya dihimbau kepada masyarakat Jawa Timur segera balik nama Pumpung, balik nama BBN 2-nya gratis. Dan ini pun juga nanti diberi kesempatan kepada masyarakat Indonesia. Kemarin sudah disampaikan Pak Yusri Yunus, itu Kasub Direktur di Korlantas juga menyampaikan seluruh nasional nanti BBN 2 akan digratiskan. Tapi tidak tahu ya itu kapan. Tapi yang jelas di Jawa Timur itu sudah mengawali Ibu Gubernur memberikan kebijakan itu. Kemudian ini mungkin untuk Bu Ina yang di Samsat. Mungkin ada fasilitas apa aja nih Bu yang bisa didapat masyarakat khususnya Blitar dan Jawa Timur nih ya. Kemudian apa yang bisa didapat dari Samsat yang mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor? Banyak ya. Kalau kemudahan dari Samsat untuk pembayaran tahunan bisa melalui marketplace. Misalnya kita bayar dari Alfamart, Indomaret atau kantor pos juga bisa. Kantor pos ya. Nah, Tokopedia. Nah sekarang ini lagi marketplace booming. Ya. Iya, link aja. Paling banyak sekarang itu orang-orang bayar lewat Tokopedia.
mungkin mereka udah semakin pintar ya, dia pakai handphonenya bisa sambil santai-santai di rumah sambil bayar pajak, nggak harus keluar rumah. Ya. Nah, itu inovasi dari Samsat kita, Samsat Jawa Timur. Ya. Nah, sebenarnya ini sangat mudah nih ya, bahkan Bapak Ibu Mas Mbak semua bisa membayarkan pajak kendaraan tuh melalui gadget. Kalau gadgetnya belum support, bisa ke Alfamart, Indomart ya. Setahu saya kalau udah ke Alfamart, Indomart itu nanti dia dapat apa? SMS notifikasi Bu ya, link gitu ya, berupa link, kemudian dibuka linknya, muncul barcode, kemudian dicetak sendiri Bu ya, Bisa notis dicetak pajaknya. sendiri. Seperti itu loh, masa Bapak Ibu akan menunda pajak kendaraannya ya. Jadi ini adalah kemudahan dan kesempatan Bapak Ibu semua untuk segera membayarkan pajak kendaraan bermotor. Seperti itu Bu ya. Mungkin ada lagi nih Bu, mungkin Inovasi. ya, inovasi apa yang sudah diberikan Bapenda Jatim atau Samsat ya, dalam melayani masyarakat. Karena menurut saya di luar sana banyak wajib pajak yang bertanya, apa sih kok awalnya ini mau masuk ke Samsat sepertinya jadi hal yang horor gitu loh, sulit atau apa gitu. Karena kerumunan, kemudian berantri gitu. Masyarakat kan enggan untuk berantri. Jadi monggo inovasi mungkin apa yang bisa ini ya. Kalau saya pernah tahu tuh ada yang Samsat satu keliling sudah ada ya, keliling ada, mall juga ada ya, mall. Kemudian ya, payment point juga ada. Kalau di sini ada payment point Bu ya? Ada di Di mana Sengat, nih? di Sengat juga ada di Bitos. Blitos. Berarti mallnya ada di Blitos, Ada. kemudian ada di Sengat, Ada di ini walkthrough. walkthrough. Ya. Ini yang Yang layanan. Kesamben. Oh, Di Kesamben kita juga ada payment point ya Bu, Ya, di Kanigoro. Payment point-nya 2. Jadi Serengat, Sengat sama Kanigoro. Kanigoro. Kemudian di Kesamben. Samlingnya pun kita juga ada 2. nah kan, jadi sebenarnya layanan ini juga sudah tersebar Bu ya. Alasan Iya. apa lagi yang buat Bapak Ibu untuk menunda bayar pajak? Ya, seperti itu Bu ya. Iya. Nah, kemudian hasil yang didapat ini sebenarnya kontribusinya kepada pemerintah seperti apa? Gini. Pajak. Pajak itu memang kewajiban masyarakat dan warga negara yang baik itu memang harus mendahulukan kewajibannya untuk membayar pajak, apalagi ini adalah pajak kendaraan bermotor, di mana masyarakat itu memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah, terutama di jalan raya yang beraspal. Otomatis semua itu tidak bisa terlepas dari bagaimana pemerintah menata pajak yang selama ini dihimpun, terutama di pajak daerah adalah Provinsi Jawa Timur, untuk memberikan fasilitas baik itu fasilitas rumah sakit, pendidikan maupun fasilitas infrastruktur. Ya, infrastruktur untuk pembangunan Jawa Timur lah terutama. Karena memang tulang punggung dari pembangunan Jawa Timur itu adalah ada di pajak kendaraan bermotor. Jadi kontribusinya dari pajak kendaraan bermotor itu tidak main-main, sangat besar sekali Mas. Kemudian dari semua hasil yang didapat masyarakat himpun itu 30% kita kembalikan ke kabupaten kota. Tentunya di kabupaten kota sudah direncanakan untuk apa, sudah di-plotting untuk apa. Tentunya kabupaten sudah ada perencanaan ini ada anggaran 30% itu untuk apa dan sebagainya. Di samping itu sudah ada kalau kita kerjasama parkir berlangganan itu kabupaten kota itu mendapatkan 82%. Nah dibanding apa yang diperoleh dari provinsi hanya 13%. Nah itu semua jalan sudah bagus, kemudian kesehatan bagus, kemudian pendidikan bagus, itu tak pernah lepas dari kontribusi PAD yang tulang punggungnya adalah Bapenda Provinsi Jawa Timur. Iya, jadi sebenarnya manfaat kita membayar pajak itu banyak sekali ya. Entah itu mau merasakan jalannya, Iya.
sarana yang enak. Betul. Tidak terlepas dari Anda, Bapak, Ibu, pemirsa semua, kalau Bapak taat pajak. Oke, mungkin itu saja Bu perbincangan kita Oke. pada kali ini. Ya, kita nggak dikasih minum ini Mas. Monggo, silakan bisa. Minuman Monggo, kita silakan. ini juga Patria, Nah, iya. menyehatkan, rimpang dan lain-lain ada di sini. Ini legen nih Bu ya. Iya. Khas sekitar. Jahe. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu rawuhnya, Ye. Bu Indah Sumarti dan Bu Una. Sama-sama. Oke, semoga lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali Baik. di sesi berikutnya Mas Ivan. di podcast Patria BP Produk kita. Oke, see you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.